trying to make me step down from the presidency is very dangerous for the democratization process we have. All right. Thank you very much for your time. Thank you. Good luck in the battle ahead. Okay. No battle, because the battle is already won. Thank you very much. Okay. Sudah siap berperang dengan para tentara yang saat itu sudah berjaga di sekitaran istana. Bahkan saat itu tank-tank milik TNI, moncong pelurunya sudah diarahkan tepat ke istana dan siap menembak kapan saja sesuai perintah. Perang antar anak bangsa bisa meletus hanya untuk mempertahankan jabatan duniawi semata. Maka secara hukum, Presiden harus dibuktikan bersalah terlebih dulu di Mahkamah Konstitusi. Baru setelah itu, proses pencopotan seorang presiden bisa dilanjutkan di MPR secara politik. It looks like people are saying you're finished. You know, that your days are numbered, that the parliament is now against you, that questions about Megawati's support, etc. What's your message, first of all to parliament, but also to the rest of the world about your future? My message is that don't be misled by what seems to be the winning side. Yeah, no. I will never step down. I will be in the office. You see, I'm a Muslim, but if I'm not a Muslim, then I can bet with you. I will be here until the end of my terms. Exactly. What's your greatest fear about the future if, for example, Parliament did manage to remove you? What does that mean for Indonesia? Well, I never entertained that idea. I know precisely that the Parliament will fail. Trying to make me step down from the presidency is very dangerous for the democratization process we have. All right. Thank you very much for your time. Thank you. Good luck in the battle ahead. Okay. No battle, because the battle is already won. Thank you very much. Okay. Berhubung saat ini masih bulan Juli, saya ingin membahas peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di bulan Juli, tepatnya pada tanggal 23 Juli tahun 2001, di mana pada hari itu, 21 tahun yang lalu ya, Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dimakzulkan atau dilengserkan oleh MPR. Nah, ada peristiwa menarik saat Gus Dur lengser dari jabatannya yang mungkin teman-teman belum pernah dengar ya. Setelah Gus Dur resmi dilengserkan oleh MPR dan jabatan presiden digantikan oleh wakilnya Megawati Soekarno Putri, beberapa hari setelah lengser, Gus Dur tidak langsung meninggalkan Istana Negara. Setelah lengser, Gus Dur bertahan di istana selama 3 hari. Tanggal 23 Gus Dur dicopot, tanggal 26 Gus Dur baru pergi meninggalkan istana. Mengapa beliau bertahan selama 3 hari di istana? Karena menurut Gus Dur, pada saat itu tidak ada alasan yang kuat untuk beliau pergi dari istana. Gus Dur berkeyakinan bahwa pencopotan dirinya sebagai presiden adalah hal yang tidak benar. Kita tahu ya, waktu itu skandal Bulog Gate dan Brunei Gate menjadi alasan MPR untuk memecat Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia. Gus Dur memang dilengserkan dari jabatan presiden secara politik, tetapi secara hukum Gus Dur tidak pernah dibuktikan bersalah. Ini berbeda dengan aturan yang berlaku saat ini ya teman-teman. Sekarang jika yang namanya presiden ingin dijatuhkan dari jabatannya,
maka secara hukum Presiden harus dibuktikan bersalah terlebih dulu di Mahkamah Konstitusi. Baru setelah itu proses pencopotan seorang presiden bisa dilanjutkan di MPR secara politik. Nah, kembali pada apa yang terjadi waktu itu. Ketika itu Gus Dur berkata, bila seorang muslim diusir dari rumahnya sendiri, maka orang muslim itu wajib membela dirinya dan mempertahankan rumahnya. Gus Dur tidak mau meninggalkan istana karena perintah MPR yang sudah memecat dirinya, karena keyakinan beliau hal itu adalah salah. Namun di sisi lain, para pendukung Gus Dur sudah siap membela Gus Dur untuk tetap bertahan sebagai presiden. Sementara tentara saat itu sudah tidak lagi mendukung beliau sebagai presiden dan juga meminta dirinya untuk keluar dari istana. Karena Gus Dur tidak ingin terjadi perang saudara dan pertumpahan darah, Gus Dur harus menemukan alasan yang tepat untuk keluar dari istana. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa Gus Dur pergi dari istana karena mengakui kesalahan yang tidak terbukti pada waktu itu. Akhirnya, pada waktu itu, Gus Dur meminta kepada Lurah Gambir untuk membuatkan surat perintah untuk pergi dari Istana Negara yang memang secara administratif Istana Negara berada di wilayah Kelurahan Gambir. Nah, karena sebab surat dari Lurah Gambir yang sakti inilah, akhirnya Gus Dur bersedia pergi meninggalkan istana. Beliau dengan legawa pergi dari istana bukan karena perintah dari MPR, tapi karena pemerintah setempat, dalam hal ini Kelurahan Gambir, yang memintanya secara langsung. Suatu ketika Gus Dur juga pernah ditanya, kenapa harus pakai surat dari Lurah Gambir baru beliau bersedia keluar dari istana. Gus Dur menjawab, supaya di akhirat nanti kalau Allah tanya ke saya, kenapa pergi meninggalkan istana, saya tinggal jawab, monggo ditanya saja ke Lurah Gambir. Begitu kata Gus Dur ya teman-teman. Nah teman-teman, terlepas dari kebenaran cerita surat sakti Lurah Gambir ini ya, apakah memang kisah itu benar terjadi atau mungkin hanya sekedar humor Gus Dur saja, ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari seorang Gus Dur ya. Beliau adalah sosok yang tidak mau mengorbankan kepentingan banyak orang hanya demi kepentingan dirinya. Sebetulnya waktu itu pendukung Gus Dur, terutama dari wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, banyak yang membela beliau. Bahkan waktu itu dari kalangan NU dan Banser, sampai ada yang disebut pasukan berani mati. Mereka rela mati demi membela Gus Dur untuk tidak berhenti sebagai presiden. Para loyalis Gus Dur ini sudah siap berperang dengan para tentara yang saat itu sudah berjaga di sekitaran istana. Bahkan saat itu tank-tank milik TNI, moncong pelurunya sudah diarahkan tepat ke istana dan siap menembak kapan saja sesuai perintah. Perang antar anak bangsa bisa meletus jika Gus Dur saat itu ingin mempertahankan jabatannya sebagai presiden. Namun Gus Dur tidak ingin itu semua terjadi. Beliau sendiri yang malah meminta kepada para pendukungnya untuk tetap tenang dan pulang ke rumah masing-masing. Gus Dur meminta para pendukungnya tidak usah membelanya hanya untuk mempertahankan jabatan duniawi semata. Inilah poin penting yang bisa kita petik dari kepribadian Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya teman-teman. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sederhana tapi semoga tetap menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dan terima kasih semuanya.